Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan sehingga kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kembali berjumpa di perkuliahan online untuk mata kuliah agama. Kali ini kita menginjak di pertemuan keempat untuk bahasan tentang arti dan ruang lingkup agama Islam. Kalau kemarin kita sudah membahas kaitan dengan hakikat dari manusia, kemudian kaitan dengan agama, juga sudah membahas antara hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan lingkungan, yang mana itu masukkan dalam kajian hakikat dari manusia dan juga kaitan dengan agama. Kali ini kita akan menjelaskan atau sama-sama mendiskusikan secara spesifik kaitan dengan agama Islam. Kita tahu bahwa Islam ini merupakan agama yang diyakini kebenarannya. Kenapa kemudian kita yakini kebenarannya? Karena kita selaku orang Islam yang punya keimanan dan punya rasa percaya kepada Allah, tentu saja yakin akan firman Allah yang menyatakan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, kali ini kita akan mencoba mendiskusikan, mencoba membahas lebih dalam kaitan dengan agama Islam ini, mulai dari aspek teoritis, aspek pengertian, juga ayat-ayat yang berkaitan dengan orisinalitas agama Islam, begitu. Kita mulai dari pengertian. Nah, teman-teman, secara bahasa kata Islam itu berasal dari kata aslama. Ini serapan dari bahasa Arab yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri, begitu. Aslama ini kan artinya senada atau serumpun dengan kata salam, juga kemudian kata selamat, begitu. Nah, esensi dari Islam ini ialah adanya perasaan tunduk atau memiliki kepatuhan dan kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kenapa kemudian mesti berserah diri? Karena sebagaimana yang sudah dibahas dalam paparan sebelumnya bahwa Islam ini kan agama yang kemudian mengedepankan prinsip tauhid, meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Allah itu sebagai khalik, sebagai pencipta manusia, dan manusia itu sebagai makhluk dan juga hamba dari Allah. Nah, karena sifat manusia adalah hamba, yang namanya hamba itu kemudian perlu merendah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala selaku khaliknya, selaku penciptanya. Karena memang yang namanya hamba Allah itu mesti kemudian mewakafkan diri, menyerahkan dirinya kepada sesuatu yang menurut Allah itu baik, atau kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau misalkan orang ada yang mengaku sebagai Islam tetapi di dalamnya atau orang itu tidak patuh, kemudian tidak tunduk terhadap
terhadap Allah begitu selaku pencipta, maka dipertanyakan kualitas keislamannya. Karena Islam itu adalah tunduk begitu, berserah diri. Berserah diri yang kemudian nanti orang yang senantiasa konsisten berserah diri, patuh dan tunduk kepada Allah, maka orang itu akan selamat. Selamat di mana? Selamat di dunia juga di akhirat, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam beberapa ayat dan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Oleh karenanya, kita dalam berislam harus tunduk dan patuh terhadap ajaran Islam yang notabene itu merupakan ketentuan dan perintah beserta larangan Allah. Perintah Allah mesti kemudian kita laksanakan, larangan Allah mesti kita tinggalkan. Yang kemudian ini disebut dengan spirit dari takwa begitu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, tadi secara bahasa ya, secara etimologi. Sekarang secara istilah atau terminologi, Islam itu adalah agama wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul yang berisi ajaran yang mengatur kehidupan manusia. Jadi agama seperti yang sudah dibahas sebelumnya terdiri dari ada agama wahyu, agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada agama kultur atau agama tobai begitu. Ini berdasar dari pola pikir, pemahaman dan juga kebudayaan manusia. Nah, yang ketiga ada agama akulturasi atau asimilasi dan sebagainya, perbaruan misalkan antara agama wahyu dan agama kultur atau agama tobai atau agama ardi begitu. Nah, kalau Islam ini jelas masuk dalam kategori agama wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ini merupakan sumber yang dipastikan kebenarannya. Kalau agama ardi itu, agama samawi, agama tobai, kultur itu berdasarkan atau bersumber dari pola pikir manusia yang tentu saja tidak akan sempurna. Berbeda dengan agama wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang dipastikan kesahihannya, dipastikan mengatur atau dipastikan Islam ini diterima dan juga sesuai dengan fitrah dari manusia. Kenapa sesuai fitrah? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan manusia. Allah tahu ciptaannya, kualitas ciptaannya atau komposisi ciptaannya, juga tabiat ciptaannya, sehingga Allah kemudian memformulasikan satu ajaran kehidupan yang disesuaikan dengan manusia begitu. Jadi Islam ini merupakan agama yang sesuai dengan fitrah dari manusia begitu. Misalkan fitrah manusia kemudian punya kecenderungan hasrat biologis, punya orientasi seksual begitu. Nah, ajaran Islam mengatur dengan cara pernikahan begitu. Tidak kemudian melepas begitu saja umat manusia ini kan gitu. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan kan diberikan insting, tidak diberi amanah untuk mengemban amanat Islam begitu. Kalau hewan Allah biarkan berjalan sesuai dengan instingnya, kemudian sesuai dengan seleksi alam begitu. Nah, kalau Islam itu diatur, tidak boleh manusia seperti hewan yang misalkan punya kecenderungan hasrat seksual di mana saja begitu tanpa ikatan pernikahan. Nah, kalau Islam itu mengatur hubungan atau kebutuhan dari manusia. Oleh karenanya, dalam pengertian ini jelas bahwa agama Islam ini diturunkan kepada para rasul yang jumlahnya begitu banyak. Kan umat Islam ini atau umat manusia jelas oleh Allah diberi tiap umat ini satu utusan yang kemudian
utusan ini menyeru kepada umat manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan ajaran-ajaran Islam begitu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus dari setiap umat ini seorang rasul, ani'budullaha wajtanibut tagut, untuk menyeru umat manusia kepada menyembah Allah dan menjauhi tagut. Nah, jadi secara istilah adalah agama yang bersumber dari Allah yang diturunkan kepada para rasul yang berisi ajaran yang mengatur kehidupan manusia begitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, substansi dari ajaran agama Islam itu adalah tauhid. Jadi setiap rasul bertugas menyampaikan substansi ini, yang membedakannya adalah syariatnya. Jadi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi pertama begitu sampai Nabi Muhammad SAW, ini substansi ajarannya sama, Islam begitu. Substansi Islam ini berkaitan dengan tauhid. Tauhid ini mengesahkan Allah, menyeru umat untuk beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kemudian menyembah hal-hal lain atau ilah-ilah yang lain begitu. Hanya saja yang membedakannya adalah syariat atau jalannya. Islam yang dibawa Nabi Adam alaihissalam kepada umatnya secara substansial sama, menyebarkan prinsip tauhid begitu, tetapi secara syariat itu belum tentu sama. Nah, syariat sholat saja kan, syariat sholat itu yang tata cara pelaksanaannya yang kita kenal, yang kita pahami itu kan pada masa Nabi Muhammad SAW saja. Pada masa Nabi sebelumnya ada sholat, namun tentu saja dengan tata cara dan syariat yang berbeda begitu. Tetapi substansi dari ajaran itu adalah tauhid. Prinsip tauhid ini kemudian yang dibawa atau yang diemban oleh para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi kita selaku umat Islam tidak boleh kemudian melupakan prinsip ini. Prinsip tauhid ini kan jelas kita sudah memiliki itu semenjak kita lahir. Dari usia 4 bulan dalam kandungan kita sudah memiliki prinsip tauhid ini. Begitu lahir pun kita sudah berada dalam keislaman, sudah memiliki prinsip tauhid begitu. Kita mesti bersyukur karena lingkungan keluarga kita ada dalam lingkungan keislaman, sehingga kita senantiasa berada dalam koridor menjalankan prinsip tauhid begitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ajaran Islam ini sudah sempurna seiring diutusnya Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Ayat yang menegaskan ini adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini begitu firman Allah dalam surat Al-Maidah yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diturunkan kepada Rasulullah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho bagi kalian agama Islam. Jadi memang ajaran-ajaran Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu ajaran Islam yang berlaku untuk umatnya pada waktu itu. Jadi sifatnya temporer begitu. Ajaran Islam berlaku untuk agamanya sendiri begitu. Jadi berlaku untuk umatnya sendiri begitu. Jadi temporer.
Nah, ketika Rasulullah Muhammad diutus, maka ajaran Islam yang sebelumnya itu kemudian disempurnakan pada masa Nabi Muhammad SAW, dan umat Islam seluruhnya wajib kemudian taat dan mengikuti Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW beserta syariat-syariatnya begitu. Karena yang sebelumnya, ajaran Islam yang sebelumnya itu sudah disempurnakan oleh Islam yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya begitu. Jadi Islam sudah sempurna. Tidak akan ada lagi atau tidak mesti lagi ada perubahan-perubahan istilahnya kaitan dengan syariat begitu. Jadi sudah sempurna ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW begitu. Nah, di antara ayat-ayat yang lain yang memberikan gambaran bahwasanya ajaran Islam nabi-nabi terdahulu itu kemudian sama dan kemudian disempurnakan oleh ajaran Islam Rasulullah Muhammad SAW begitu, ialah surat Al-Baqarah ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulu amanna billah. Katakanlah oleh kamu sekalian, amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Ismaila, dan Nabi Ismail alaihissalam, wa Ishaqa, Nabi Ishak alaihissalam, wa Yaquba, Nabi Yakub alaihissalam, wal asbat, dan anak cucu keturunannya, wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa Isa, dan Nabi Isa alaihissalam, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa-apa yang diberikan, diturunkan, disampaikan kepada para nabi dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak boleh, janganlah kamu membedakan atau tidak membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami ialah orang muslim yang berserah, dan kami bagi Allah atau baginya kami berserah begitu. Muslimun termasuk kelompok atau orang-orang yang berserah. Dalam kategori ini adalah Islam. Jadi tidak ada perbedaan antara nabi-nabi atau ajaran-ajaran nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad sekarang. Semuanya sama begitu. Hanya saja yang membedakan adalah syariat. Nah, kalau misalkan nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ajaran Islamnya untuk umatnya begitu, temporer, untuk kalangan umatnya. Kalau mungkin Bani Israel yang banyak diutus para nabi untuk umat Bani Israel begitu. Nah, ketika turun Nabi Muhammad SAW, maka semua ajaran Islam berpangkal kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang sudah disempurnakan gitu. Jadi Islam sekarang itu sudah final begitu, sudah sempurna. Kita sebagai umat Islam tinggal melaksanakan dan mengerjakan segala syariat-syariatnya begitu. Nah, kemudian ayat lain yang menjelaskan tentang keislaman begitu. Misalkan di surat Ali Imran ayat 52, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, maka tatkala menimpa kepada Nabi Isa atau kepada umat Nabi Isa, diantaranya ada kekafiran dari umatnya begitu. Di dalam bahasa pengertian bebas, tatkala menimpa kepada umat Nabi Isa kekafiran, qala, Nabi Isa kemudian berkata, man ansori ilallah, siapa di antara kalian yang menjadi penolong Allah, yang akan menjadi penolong Allah? Qala al-hawariyun, nah berkata Hawari ini pengikut Nabi Isa yang setia dan taat. Nahnu ansarullah, kami yang menjadi penolong Allah. Penolong Allah itu dalam arti yang menjalankan syariat atau ketentuan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Isa begitu. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwasanya kami adalah seorang muslim.
Jadi pas zaman Nabi Isa pun pada dasarnya adalah Islam, karena yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya mengajarkan substansial yang sama, yaitu tauhid begitu. Jadi setelah Nabi Isa selesai kemudian sampai Nabi Muhammad, maka ajaran-ajaran dari Nabi Adam alaihissalam, Bapak ulangi, sampai dengan Nabi Isa disempurnakan oleh ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW begitu. Nah, kemudian originalitas ajaran Islam yang kemudian disempurnakan oleh Al-Quran itu dipastikan terjaga dengan baik, sebab Allah yang sudah menjamin itu. Jadi kenapa kemudian muncul agama-agama yang dulunya agama samawi begitu, agama yang bersumber dari Allah, sekarang kemudian mengalami penyimpangan karena sudah tidak orisinil begitu. Sudah mengalami perubahan-perubahan ajaran berdasarkan hawa nafsu dan keinginan mereka disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mereka begitu. Sedangkan Al-Quran Islam yang kemudian sudah disempurnakan pada masa Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dikodifikasi melalui Al-Quran, itu sudah dipastikan terjaga dengan baik, sebab Allah sudah menjamin itu begitu. Allah sudah menegaskan bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah di surat Al-Hijr ayat 9, bahwasanya kami sudah menurunkan kepada kalian itu al-dzikra Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang kemudian menjaganya. Pada masa Nabi Muhammad SAW ada kemudian yang mengaku sebagai Nabi dan bisa membuat tandingan Al-Quran. Tetapi mereka, sekalipun orang yang terpandai dalam sastra, tidak bisa kemudian menjiplak atau menuruti begitu, atau menyamai atau membuat tandingan ayat-ayat Al-Quran. Jangankan satu surat begitu, satu ayat pun mereka tidak mampu begitu kata Allah. Tidak mampu mereka membuat kalimat-kalimat yang bisa sebanding dengan Al-Quran. Jadi diantarakan kemujizatan Al-Quran itu dari usul bahasa dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW sendiri kan jelas merupakan seseorang yang ummi begitu. Dulu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis begitu. Tetapi Nabi Muhammad menyampaikan apa yang disampaikan oleh Jibril begitu. Ayat Qur'annya, sehingga bisa dipastikan bahwasanya betul-betul ayat yang dibacakan oleh Rasul itu adalah merupakan firman Allah begitu. Sebab kalau misalkan Nabi merupakan seorang yang pandai dalam membuat syair, bisa saja kemudian orang-orang menyangka itu membuatan Nabi Muhammad SAW begitu. Padahal bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa menciptakan syair yang begitu indah begitu, syair dalam arti ayat Quran yang sangat indah dari sisi usul bahasa begitu, bisa kemudian Nabi menyampaikan itu, padahal Nabi merupakan seorang yang ummi, seseorang yang tidak bisa membaca begitu. Jadi jelas Allah sudah menjamin bahwa Al-Quran ini akan terlepas atau terbebas dari perubahan begitu, terbebas dari penghilangan, perubahan, penambahan yang disesuaikan dengan hawa nafsu manusia begitu. Karena satu ayat pun orang-orang sekalipun yang pandai dalam membuat syair tidak mampu menandingi gaya bahasa Al-Quran begitu. Nah, sementara perubahan ajaran Islam justru terjadi pada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti yang digambarkan Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 46 begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minalladzina hadu, dan diantara orang-orang Yahudi begitu, yuharrifunal kalimah, mereka merubah kalam atau ucapan-ucapan firman Allah an mawadhi'i, dari tempatnya.
Wa yaquluna, dan mereka kemudian berkata, sami'na, kami mendengar, begitu, apa yang menjadi firman Allah. Wa asoina, dan kami ingkar, begitu. Wasma ghairu musma'in, mereka mendengar sesuatu yang tidak mereka dengar. Waro'ina, dan mereka kemudian apa istilahnya, ra'in gitu, ra'in laya bi al sinatihim wa ta'nan fiddin, mereka kemudian mengucapkan apa yang tidak, atau mereka merubah uh, ucapan dengan lisan mereka gitu, wa ta'nan fiddin, dan mencela agama. Itu diantara karakter orang Yahudi begitu. Ajaran Islam yang dibawa oleh nabi-nabi pada masa Bani Israel begitu, mereka rubah begitu saja. Ini kemudian penegasan Allah dalam surat An-Nisa. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan betapa kemudian Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sudah dirubah oleh pengikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal ladzina qalu, dan diantara orang-orang yang berkata, inna nasoro, sesungguhnya kami Nasrani, akhadna mitsaqahum, kami kemudian mengambil perjanjian dengan mereka, tapi fanasu hadza, mereka kemudian melupakan dengan sengaja begitu perjanjian itu, mimma dzukirubih, dari apa yang kemudian telah diberi peringatan kepada mereka. Faghraina bainahumul adawat, lalu kemudian kami timbulkan di antara mereka itu permusuhan, wal baghdha, dan kemudian kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wasaufa yunabbihumullah, lalu kemudian Allah akan memberikan kabar, bima kanu yasnaun, terhadap apa yang kemudian mereka perbuat atau mereka kerjakan. Nah, ayat ini juga kemudian memberikan penegasan bahwasanya orang-orang Nasrani begitu, mereka melupakan satu di antara perjanjian begitu. Banyak kemudian umat-umat ya, terutama setelah Nabi Isa alaihissalam tiada begitu, umatnya yang asalnya ajaran yang dibawa Nabi Isa itu ajaran Islam, umatnya kemudian mengadakan atau melupakan sebagian janjinya gitu, bahwasanya Nabi Isa itu memberikan pesan bahwa Allah itu sebagai Tuhan begitu, sebagai Khalik yang kemudian tidak ada ilah kecuali Allah begitu. Jadi menyampaikan prinsip tauhid kepada mereka, tapi malah mereka lupakan begitu. Sehingga kemudian mereka ciptakan permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Gitu kan, karena memang sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walang taradu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah ridho itu orang Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam sehingga umat Islam mengikuti milah mereka begitu. Jadi memang mereka itu melupakan janji begitu. Nah, kemudian ajaran Islam yang kemudian dibawa Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan dan mengoreksi penyimpangan yang terjadi pada umat sebelum Nabi Muhammad SAW begitu. Jadi kan masa dari nabi ke nabi itu kan cukup panjang begitu. Dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW itu begitu panjang masanya. Dari tengah perjalanan sampai ke Nabi Muhammad itu kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tadi sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran sebelumnya. Gitu. Mereka merubah kalimat-kalimat dari tempatnya berdasarkan hawa nafsu mereka begitu. Dan mereka lupa akan janjinya, sehingga Islam yang tadinya lurus kemudian mengalami penyimpangan. Nah, ketika kemudian Nabi Muhammad SAW diutus, di antara tugas Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan ajaran Islam dan mengoreksi penyimpangan yang sudah terjadi. Jadi kembali kepada kalimat yang sama, kalimat tauhid gitu, mengesahkan Allah. Semua umat yang mengaku Islam harus kemudian mengacu kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi di antara apa yang dilakukan oleh Nabi pun adalah mengoreksi penyimpangan yang sebelumnya sudah terjadi begitu. Nah, di antara penyimpangan itu misalkan Allah abadikan dalam surat Al-Maidah ayat 73 begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafaral ladzina qalu, gitu. Sesungguhnya
kafirlah orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsun salasah. Sesungguhnya Allah itu merupakan satu dari bagian yang tiga begitu. Mungkin kita sudah ketahui maknanya. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidaklah atau apa istilahnya, sekali-kali tidak ada Tuhan begitu selain Allah, selain Tuhan yang esa yaitu Allah. Wa illam yantahu jika mereka kemudian tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, amma yaqulun la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim, maka orang-orang kafir atau orang-orang mereka itu orang-orang kafir akan ditimpa siksaan yang pedih begitu. Nah, ini diantara satu penyimpangan yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Maidah. Jadi sudah tegas jelas kategorinya kafir begitu, orang yang kemudian mengatakan bahwasanya Allah itu bagian dari yang tiga begitu. Kemudian Allah tegaskan kembali, wa ma min ilahin illa illahu wahid, dan tidak ada sesungguhnya ilah kecuali ilah yang esa yaitu Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ini kaitan dengan posisi atau kedudukan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian menyempurnakan dan mengoreksi penyimpangan yang terjadi begitu. Nah, teman-teman sekalian, secara umum Islam itu terbagi menjadi tiga aspek ya. Yang pertama ada aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak begitu. Kalau dalam trilogi yang disampaikan dalam hadis Bukhari itu yang disebut dengan iman, Islam, dan ihsan. Nah, akidah ini kaitan dengan keyakinan, kaitan dengan keimanan yang sifatnya intrinsik dalam diri manusia, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dalam kategori hadisnya ada rukun iman. Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya sampai iman kepada qada dan qadar. Nah, ini perkara atau masuk dalam kategori akidah. Nah, akidah kita dari zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sama, yaitu akidah Islam dengan prinsip tauhid begitu. Nah, yang kedua aspek syariah ini kaitan dengan Islam. Makanya dalam kategori ini ada rukun Islam, ada syahadat, sholat, zakat, saum, ibadah haji, dan ibadah haji begitu. Nah, ini kaitan dengan syariat. Jadi implementasi dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk implementasinya yaitu menjalankan syariat, menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah melalui lisan para rasul, melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau urusan syariah ini berbeda dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad. Nah, zaman Nabi Muhammad ini kemudian syariatnya ini menghapus syariat-syariat yang sudah dulu, bahkan menyempurnakan sehingga harus sama dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sementara yang ketiga adalah aspek akhlak. Aspek akhlak ini kalau dalam kategori hadisnya yang disampaikan hadis Bukhari itu adalah ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Islam itu adalah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi kalau engkau tidak bisa menyeolahkan bisa melihat Allah, engkau mesti yakin bahwa Allah melihat engkau. Jadi akhlak ini merupakan cerminan pribadi seseorang. Akhlak ini merupakan barometer atau indikator utama penilaian seseorang. Jika akidahnya bagus, sholat senantiasa dijalankan, aspek-aspek syariah kemudian dijalankan, maka semestinya atau seyogianya akhlaknya pun harus baik begitu. Karena ada kasus pada zaman Rasul, ada seseorang yang dia itu rajin dalam ibadah, dalam sholat begitu, tetapi menyakiti hati tetangga.
Nah, ini kurang sempurna keislamannya begitu. Islam itu harus hadir rahmatan lil alamin. Aspeknya sudah jelas, tidak syirik begitu. Kemudian sholat dan ibadah-ibadah lain senantiasa kita laksanakan. Perangai kita pun baik. Nah, di sanalah kemudian terbentuk yang disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna begitu. Aspek akidah, aspek syariah dan aspek akhlaknya ajek begitu. Nah, spektrum ajaran Islam itu kan sangatlah luas, menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan hajat hidup manusia atau kebutuhan manusia. Aspek muamalah, hubungan sesama begitu. Kemudian masalah ekonomi, iktisodiyah dibahas atau diatur oleh Islam. Masalah politik, masalah siasah diatur juga oleh Islam. Masalah difaiyah wal amni, ketahanan keamanan diatur oleh Islam. Semua masalah kehidupan kita, kehidupan manusia diatur oleh Islam. Oleh karenanya, aspek dan ruang lingkup agama Islam ini sangatlah luas, menyangkut masalah hajat hidup manusia. Oleh karenanya, teman-teman, kita mesti senantiasa berislam dengan kafah begitu, dengan sempurna, dengan memperhatikan 3 aspek tadi yang sudah dijelaskan. Akidah kita luruskan, tidak boleh kemudian terkontaminasi oleh perkara syirik. Kemudian syariah Islam kita senantiasa kita istiqomahkan, konsistensikan begitu, sholatnya, saumnya, kemudian zakatnya, laksanakan, ibadah-ibadah yang lain pun dilaksanakan. Juga kemudian mesti ditopang oleh akhlak begitu, akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Karena penilaian orang melihat Islam itu tentu melihat dari akhlak kita. Maka hadirkanlah Islam begitu, hadirkanlah Islam karena akhlak, dengan akhlak kita begitu. Nah, itu saja barangkali teman-teman yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak puas. Nanti kalian bisa perbanyak kembali referensi, baca-baca kembali referensi supaya menguatkan atau supaya mengajikan kembali pemahaman kita tentang Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.